Dan betapa terkejutnya aku melihat 10 mayat manusia berpakaian seperti orang yang aku lihat tadi sudah membusuk menoleh ke arahku. Welcome to RCK Mystery. Halo, selamat datang di RCK Mystery. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Sambil menemani kalian beraktivitas, aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Di Balik Rumah yang Indah. Sebelum mendengarkan, ada baiknya sobat semua subscribe, like, serta nyalakan lonceng notifikasi. Belakangan ini aku tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaanku. Penyebabnya hanya satu, kebisingan dari luar rumahku. Ya, memang aku tinggal di sebuah kota padat penduduk, dengan kendaraan mereka yang tiada hentinya membunyikan klakson. Ditambah lagi jika diketahui bahwa aku dikelilingi oleh pabrik-pabrik besar yang setiap harinya membuang limbah mereka di udara dan di parit-parit. Terkadang ini membuatku muak, yang pada akhirnya kondisi seperti ini membuatku bertekad untuk pindah. Aku menghubungi seorang agen properti, penjual perumahan, setelah melihat iklannya di koran lokal. Ia memberitahuku bagaimana kondisi rumah tersebut, lokasinya, dan harga jual. Aku sangat tertarik dengan rumah itu, apalagi lokasinya sangat jauh dari perkotaan dan pabrik-pabrik. Penduduk yang berjumlah sedikit, layaknya di sebuah desa, membuatku ingin memiliki rumah itu. Beberapa hari kemudian, aku dan si agen bertemu di sebuah kafe di dekat rumahku. Kami berbincang-bincang tentang rumah yang akan kubeli itu. Kami akhirnya membuat kesepakatan bahwa besok ia akan menjemputku tepat pukul 12 siang. Keesokan harinya, si agen yang menepati janjinya menjemputku pukul 12 lewat 10 menit. Berbincang sedikit, dan kami berangkat ke lokasi rumah itu. Pertama sekali aku melihat rumah itu, mataku hampir sama sekali tak berkedip. Rumah itu sangat elegan, bahkan lebih bagus dari gambar yang ada di iklan. Ketertarikanku akan rumah itu membuatku ingin masuk dan melihat keadaan di dalam rumah itu. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti adalah setelah masuk ke dalamnya, aku merasa seperti seorang martir yang baru saja mati dan masuk ke surga. Desain interior yang menakjubkan. Rumah yang terawat ini memiliki desain klasik abad 19, dan aku yakin rumah ini adalah sebuah warisan, karena di setiap dindingnya ditemukan foto-foto lama yang ditandatangani di bagian bawahnya. 17 Mei 1870, 17 Mei 1880, 17 Mei 1881. Bacaku di setiap tanggal pembuatan foto itu. Semua pakaian mereka sama, memakai tuxedo, dan ditemani oleh seorang yang sepertinya kukenal, entah di mana. Kualihkan pandanganku ke lain tempat, dan kutemukan sebuah piano tua yang masih berfungsi. Kumainkan sebuah lagu dari Mozart yang berjudul Minuet dengan piano itu. Hampir setengah jam aku asik dengan piano itu, yang hampir kusadari ada banyak orang
yang sedang memperhatikanku. Aku berhenti dan kulihat sekeliling dan kutemukan foto-foto yang tadi di ruang tamu berpindah ke dinding di belakangku. Semula aku terkejut. Mata mereka seperti memandangiku. Aku beranjak dari kursi piano dan mendekati foto-foto itu secara perlahan. Kuperhatikan foto-foto itu dan berpikir bahwa foto-foto ini adalah ada 2 rangkapnya. Aku kembali dengan aktivitasku, memperhatikan sekeliling rumah ini. Dari luar sampai ke dalamnya. Aku berjalan mengitari bagian dalam rumah hingga keluar. Kulihat semuanya begitu indah, tertata rapi, hingga membuat pertanyaan aneh di kepalaku. Mengapa rumah ini begitu terawat? Aku bukannya tidak senang dengan kondisi rumah yang dijual murah dan kondisinya yang terawat. Hanya saja, jika dilihat dengan seksama, rumah ini seperti ada yang datang setiap hari untuk membersihkannya. Perabotannya tidak ada yang diselimuti debu. Sudut-sudut rumah tidak ditumpangi oleh sarang laba-laba. Halamannya bersih sekali. Tidak ada sampah daun-daun yang berguguran, walaupun sekelilingnya ditumbuhin oleh pohon-pohon tua. Siapa yang merawatnya dan membersihkannya? Aku tidak peduli. Yang pasti rumah ini bagus. Mungkin saja pemiliknya yang lama yang datang untuk membersihkannya, batinku, sambil tersenyum sendiri. Aku kembali keluar rumah untuk menemui si agen yang dari tadi menungguku di kursi teras sambil menghisap rokoknya. Ia tersenyum kepadaku saat melihatku keluar rumah. "Bagaimana rumahnya, Pak?" "Rumah ini hebat. Saya sangat beruntung bisa menemukannya," jawabku dengan semangat. Si agen hanya tersenyum. Senyuman itu sangat aneh. Seperti ada yang ia sembunyikan di balik senyuman itu. Aku yang sedang senang menganggap itu adalah senyuman bahagianya, karena rumah yang ia jual sudah laku di tanganku. Pada awalnya tidak ada kecurigaan di benakku akan senyuman itu. Aku yang masih saja penasaran dengan orang yang membersihkan rumah ini, membuat mulutku harus membuka dan bertanya kepada si agen yang sedang menulis sesuatu di agendanya. Kalau boleh tanya, siapa pemilik rumah ini sebelumnya? Saya tidak tahu. 10 tahun lalu, ada seorang misterius yang menghubungi saya untuk menjual rumah ini. Hasil penjualannya seluruhnya diberikan kepada saya. Awalnya saya mengira ia menipu. Karena pengalaman saya, keuntungan dari rumah yang saya jualkan akan diberikan 20% kepada saya. Namun, setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya saya yakin bahwa ia tidak menipu. Dan cerita selanjutnya akan lebih membingungkan Anda. Lebih baik tidak saya ceritakan, jawab si agen. Saya adalah calon pemilik baru rumah ini, Pak. Sebaiknya Anda ceritakan pada saya apa yang Anda ketahui. Karena bisa saja saya membatalkan pembelian rumah ini karena menganggap ada sesuatu yang Anda sembunyikan. Si agen menatapku aneh. Aku sedikit takut dengan tatapan itu. Ia kemudian bertanya, apakah aku yakin siap mendengar ceritanya? Dan ku jawab, ya.
Ia memberitahukanku alamat rumah ini dan aku mendatanginya. Aku berkeliling hingga 80 mil jauhnya karena tidak mengetahui daerah ini sebelumnya. Aku bertanya kepada orang-orang bodoh yang juga ternyata tidak mengetahui tempat ini. Kau tahu bagaimana aku sampai? Mobilku mogok di perempatan jalan tempat kita masuk tadi. Aku berjalan hingga persimpangan jalan dan ternyata ada 2 orang polisi yang memberitahu alamat ini. Setelah sampai di sini, aku tidak menemukan pemiliknya dan dimanapun di rumah ini. Yang lebih buruk adalah rumah-rumah di sekitar sini tidak berpenghuni. Aku mengetahuinya ketika melewati persimpangan itu. 2 orang polisi yang menghentikanku bertanya maksud dan tujuanku datang ke tempat ini. Mereka mengatakan bahwa tempat ini telah ditutup lebih dari 20 tahun silam karena pembunuhan seorang musisi terkenal dari Austria dilakukan di daerah ini, dan mayatnya belum ditemukan dimanapun. Hingga seluruh masyarakat sekitarnya dihimbau untuk pindah ke sisi lain desa untuk memudahkan polisi dalam menangani kasus ini. Menurut cerita yang mereka katakan padaku, pembunuhan pianis dan komposer sering terjadi di tempat ini sebelumnya. Dan kau tahu, yang ketemukan di dalam rumah pertama sekali adalah pisau berlumuran darah kering, dan bekas-bekas rumah ini terletak di atas meja tamu. Dan di dalam suratnya, rumah ini dibangun pada abad 18. Jawabnya dengan intonasi berbeda. Lalu, bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Kuncinya tergantung di pintu. Jadi aku membukanya, jawabnya. Aku menelan ludah. Tandanya aku sedang bingung dan ngeri akan cerita itu. Aku tak begitu percaya dengan si agen. Namun yang pasti, setelah ini, aku akan ditemani oleh rumah-rumah tetangga saja, namun tidak dengan tetangganya. Lama setelah itu, aku pun menyelesaikan urusanku dengan si agen. Aku menerima berkasnya. Ia menerima uangku. Saat kulihat isi berkas-berkas rumah itu, aku sangat terkejut. Si agen menyelipkan sepucuk surat kecil bertuliskan, "Aku senang kau membeli rumah yang 10 tahun tak berhasil kujual itu. Aku sengaja membelikan perabotan-perabotan yang kau lihat kemarin, agar kau semakin yakin untuk membelinya. Kuharap kau menghiraukan segala sesuatu yang akan kelihatan aneh bagimu setelah ini. Jangan membukanya." Ia menuliskan kata-kata terakhir itu dengan huruf yang tebal. Aku sedikit bingung. Apa maksud dari jangan membukanya? Selama perjalanan menuju rumah baruku, aku dihantui perasaan bingung juga takut sekali. Di satu sisi, aku merasa menyesal membeli rumah yang tidak memiliki penduduk. Di sisi lain, tekadku untuk pindah dari kota lamaku membuatku bertahan. Aku pindah dari rumahku yang lama dengan tidak membawa apapun, kecuali ijazah, sertifikat kerja, surat-surat berharga lainnya, laptopku dan pakaian. Perabotan barang-barang kebutuhan lainnya sudah termasuk dalam rumah itu. Aku seperti sedang bermimpi, bisa mendapatkan rumah yang dijual murah dengan lokasi dan kondisi yang aku inginkan, kecuali tetangga. Ketika hari mulai sore, aku memutuskan untuk mandi
dan berencana mencari pekerjaan baru yang bisa kudapatkan di sekitar daerah ini. Karena sehari sebelum aku membeli rumah ini, aku sudah mengundurkan diri dari tempat kerjaku yang lama. Sesaat menuju kamar mandi, aku melihat seseorang melintas di depan jendela menuju halaman belakang rumahku. Aku yang bingung sekaligus takut segera mengecek keluar rumah. Namun yang kudapatkan adalah keanehan. Aku mendapati setelan tuxedo usang terletak di halaman belakangku. Aku beralih menuju ke dalam rumah dan berusaha menenangkan diri. Ini begitu membuatku bingung. Menurut cerita si agen, tidak ada seorang pun yang tinggal di sekitar rumahku. Namun, bagaimana bisa ada orang yang lewat di depan jendela dan meninggalkan setelan jasnya? Aku menarik nafas dalam-dalam agar bisa tenang. Setelah aku sudah merasa sedikit baik, aku pergi ke kamar mandi untuk melanjutkan mandiku yang tertunda. Rasa segar dan bersih setelah selesai mandi membuatku lebih semangat untuk mencari pekerjaan baruku. Kunyalakan laptopku dan pasang koneksi internet telepon. Ku cari pekerjaan yang sesuai denganku, yaitu menjadi sebuah programmer dan pemusik. Sejam di depan laptop membuatku sedikit letih. Sendirian di rumah ini membuatku ngeri juga. Kengerian itu memaksaku untuk mengambil remote TV dan menyalakannya dengan volume yang keras agar suasana rumah sedikit ramai. Kulanjutkan pencarian pekerjaan dan hasilnya nihil. 3 jam aku duduk di sofa dan tidak ada satupun yang sesuai dengan pengalaman kerjaku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku berbalik melihat ke arah TV. Ada film bagus, tetapi aku tidak berminat menontonnya. Lelah berada di depan laptop membuatku beranjak dari sofa dan menuju ke arah luar rumah. Saat ku buka pintu, angin malam yang dingin masuk ke dalam rumah. Angin ini seperti menandakan akan adanya hujan sebentar lagi. Aku yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos, tak lama sudah merasa kedinginan. Aku pun menutup pintu. Tak lama kemudian, perutku mulai berbunyi. Aku sangat kelaparan. Ku ambil handphoneku dan ku coba menghubungi layanan makanan pesan antar. Bodohnya aku. Tidak mungkin ada layanan makanan pesan antar di daerah seperti ini, ucapku sambil menepuk kening. Ku kenakan jaket dan kuputuskan keluar rumah untuk mencari warung yang masih buka. Jaket yang kugunakan tidak dapat menahan dinginnya angin malam ini. Aku masih merasa kedinginan. Semakin lama aku mencari warung, semakin lemaslah aku. Perut yang kosong ditambah angin malam yang menusuk tulang ini membuatku serasa mau mati. Namun, rasa itu hilang saat ku sadari ada sebuah warung kopi yang masih buka tak jauh dariku. Aku berlari menghampiri warung yang tampak sepi itu. Pak, saya orang baru di sini. Apakah masih ada warung makanan yang masih buka jam segini? Tanyaku. Oh, Anda orang baru yang tinggal di alamat Wither Street nomor 66 itu ya? Iya, Pak. Tanyaku sedikit heran. Ya maaf, Pak. Tidak ada lagi warung nasi yang buka jam segini. Kalau Anda lapar,
Ini masih ada gorengan hangat. Baru saya goreng, tawarnya padaku. Oh, baik sekali. Terima kasih, Pak. Oh iya, saya juga minta dibungkus 1 susu hangat, Pak. Ya, akan saya siapkan. Pak, tanyaku, sambil menggigit gorengan yang tersedia di meja warung. Ya, ada apa? Saya melihat ada keanehan di daerah ini. Keanehan apa maksudnya? Ya, yang saya dengar, sejak 10 tahun lalu, rumah-rumah sekitar sini tidak penghuni lagi. Ada apa sebenarnya? Oh, jadi Bapak belum tahu ya? Semua penghuninya pindah ke sisi lain desa, Pak. Jawabnya sembari memberikan susu pesananku. Memangnya kenapa, Pak? Tanyaku lagi sambil memberikan beberapa lembar uang. Saya juga tidak tahu kenapa. Yang pasti, ada cerita bahwa tempat ini memiliki kisah misterinya sendiri, Pak. Aku bertanya-tanya dalam hati, mengapa orang-orang pergi meninggalkan rumah mereka di sisi lain desa? Pertanyaan itu harus terhenti, karena aku melihat seorang pria berpakaian seperti orang abad 70-an seperti di film-film masuk ke dalam rumahku. Aku berlari ke arahnya sambil berteriak mencoba menghentikannya. Namun ia seperti tak mendengar teriakanku dan terus masuk. Sesampainya di rumah, ku letakkan susu dan gorengan yang baru ku beli di meja. Kemudian ku ambil pemukul baseball dan ku susuri seluruh bagian-bagian rumah. Namun, saat ku sadari ada ruangan kecil di samping kamar tidurku yang belum ku susuri, aku membuka pintu dan keadaan di dalamnya gelap. Ku cari tombol lampu, dan betapa terkejutnya aku melihat 10 mayat manusia berpakaian seperti orang yang aku lihat tadi sudah membusuk menoleh ke arahku. Aku kaget dan bergerak mundur dengan cepat hingga punggungku membentur ke dinding. Kulihat ke belakang, foto-foto orang memakai tuxedo yang kemarin kulihat tersenyum kepadaku, namun mereka hanya sendiri di gambar itu. Aku berlari menuju keluar rumah sambil teriak dan langsung menghubungi polisi. Tapi tidak ada jawaban. Kuhubungi berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Berpikir positif di saat seperti ini tidak ada gunanya. Kuhubungi Ricky, sahabat yang bisa kuandalkan sejak kuliah dulu, dan berharap dia akan menjawabku. Dan harapanku terkabul. Rick, di mana kau? Tanyaku lega mendengar suara Rick dari seberang. Aku sedang di mobil menuju rumah. Ada apa? Rick, bisakah kau ke tempatku sekarang? Tanyaku sambil memberikan alamat rumah ini dan sambil menceritakan kondisi yang sedang kualami. Baik, aku ke sana. Jangan panik. Cepatlah, Rick, pintaku sambil menutup sambungan telepon. 4 jam kemudian, Ricky datang mengendarai mobilnya. Aku sangat senang melihatnya. Aku kemudian mempersilahkan masuk ke dalam rumah dan menceritakan semua kejadian yang aku alami. Kau tahu, sebaiknya kau tanyakan dahulu kepada si penjual rumah, mengapa ia menjual rumahnya. Tanya alasannya sebelum kau membelinya. Yah, percuma saja, sudah terlanjur. Aku akan coba menghubungi agennya dan menyuruhnya datang ke sini. Kau tahu bagaimana kejadian selanjutnya? Foto-foto orang pemakai tuxedo itu
tidak tampak lagi setelah Rick datang. Aku berusaha mencari foto-foto itu di setiap ruangan, di setiap dinding. Usaha itu sia-sia. Polisi datang tidak lama kemudian dan tidak menemukan adanya mayat dimanapun. Aku dianggap menipu dan menyusahkan para polisi itu. Ricky yang saat itu bersamaku menenangkanku dan kembali bertanya kronologinya. Panjang lebar aku bercerita padanya, dan di tengah-tengah cerita, aku melihat mayat-mayat itu berdiri di belakang Rick sambil tersenyum. Aku yang kaget membuat Rick bingung dan heran. Aku tak menoleh sedikit pun dari mayat-mayat itu. Rick menoleh ke belakang dan reaksinya seperti orang yang tidak melihat apapun. Tapi aku melihat mereka. Mereka tersenyum padaku yang lambat laun menghilang seperti kabut. "Kau melihatnya?" tanyaku gagap. "Melihat apa? Aku tak melihat apapun." Aku diam seperti orang bodoh. Shock dan trauma menghampiriku. "Dengar kawan, kau perlu beradaptasi dengan rumah barumu. Mungkin kau perlu melihat-lihat rumah ini secara keseluruhan, mulai dari atap hingga ke bawah. Atau mungkin kita harus mengelilingi komplek ini?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku tak mengerti maksudnya. Apakah ia bermaksud menenangkanku atau tengah bercanda dengan ketakutanku? Kami menjelajahi seluruh rumah dan tak menemukan hal aneh apapun di dalamnya. Rick kemudian mengajakku mengelilingi komplek perumahan. "Hei, aku heran padamu. Kau bilang mereka semua pergi meninggalkan rumah mereka di sini. Jadi, rumah-rumah ini tidak berpenghuni, kan?" "Begitulah. Mengapa kau masih ingin tinggal di sini? Lebih baik kau jual rumah ini dan sementara itu kau boleh tinggal di apartemenku." Kami tak sadar kalau kami sudah berjalan cukup jauh hingga menemukan sebuah pabrik koran usang yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Melihat dari kondisinya, pabrik-pabrik ini bukan ditinggalkan karena bangkrut, melainkan secara sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Aku berkesimpulan seperti itu karena banyak sekali koran yang sudah menjadi sarang laba-laba terletak di luar pabrik yang sepertinya hendak dijual. Aku dan Rick melihat-lihat koran itu satu persatu. Aku terkejut saat melihat berita di koran yang bertanggal 18 Mei 1870. Pembunuhan komposer dan pianis. Pembunuhan komposer dan pianis kembali terjadi di kota ini. Pianis sekaligus komposer yang terkenal bernama Asnate Isodaus yang lahir di Austria ini ditemukan tewas di kediamannya, Wider Street 66. Polisi menemukannya meninggal di kursi piano dengan luka tusukan di leher bagian belakang. Diduga kuat, ia dibunuh saat sedang mengubah lagu. Fotonya yang tertera di koran membuatku merinding hebat, karena aku pernah melihatnya di rumah baruku. Ia berfoto pada tanggal 17 Mei, dan kemudian ditemukan telah menjadi mayat keesokan harinya. Berita serupa kutemukan di koran-koran lainnya, dan mereka semua pernah kulihat di rumahku. Dan yang lebih buruk adalah semua pembunuhan itu dilakukan di rumahku.
tepatnya di rumah baruku. Aku menarik koran lainnya dari tumpukan koran-koran lama itu, dan salah satunya jatuh tepat di kakiku. Berita utama koran itu adalah pembunuh komposer dan pianis ditangkap. Aku melihat fotonya dan seperti pernah mengenalnya. Aku terkejut setelah akhirnya mengenali pemilik wajah yang tak asing itu. Aku melempar koran itu dan merangkak mundur. Rick melihatku heran dan mengambil koran yang kulempar itu. Pembunuhan komposer dan pianis ditangkap. Polisi akhirnya menemukan pembunuh komposer dan pianis terkenal yang kerap beraksi di Water Street nomor 66. Ia adalah seorang agen penjual rumah yang memiliki gangguan mental. Motif pembunuhannya adalah rasa iri kepada para korbannya yang memiliki kemampuan bermain piano lebih baik darinya. Menurut pengakuannya, ia membunuh para pianis itu 3 hari setelah mereka membeli rumah yang ia jual. Rick berhenti membacakan berita itu. Setelah mendengar ponselku berbunyi, setelah kulihat ada sebuah pesan masuk di ponselku. Aku membukanya, dan ternyata si agen mengirimiku sebuah pesan singkat yang membuatku meninggalkan rumah bekas pembunuhan yang kubeli beberapa hari yang lalu. Isi pesan itu, besok aku akan datang ke rumahmu dan berencana memfotomu untuk kenang-kenangan. Aku langsung menarik jaket yang dipakai Rick dan berlari seperti dikejar kawanan serigala. Rick tampak kebingungan akan sikapku dan berhenti berlari. Ada apa ini? Ayolah, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini sebelum si pembunuh itu datang. Pembunuh siapa? Nanti aku akan ceritakan setelah sampai di rumah. Apapun yang terjadi, aku bersyukur sekali pada saat itu, karena Rick mau menurut dan mengikutiku pulang. Dan sesuatu terjadi. Saat ku buka pintu, aku melihat pisau berlumuran darah kering. Berikut berkas-berkas rumah berhamburan di atas meja. Aku yang panik saat itu langsung menyusun semua barang-barang berhargaku dan pergi dari daerah itu bersama dengan Rick ke apartemennya. Aku tidak perlu menceritakan lebih jauh mengenai hal ini. Biarlah siapapun yang terlibat dalam hal ini mendapatkan ganjarannya. Rumah itu menyimpan ceritanya sendiri. Ia memiliki sesuatu di dalamnya yang orang lain tidak perlu mengetahuinya. Sedikit yang dapat kuberitahukan adalah setelah kutelusuri dunia maya, aku mendapatkan informasi bahwa si agen itu dihukum mati pada tanggal 17 Mei 1931 oleh pemerintah Austria karena membunuh para komposer dan pianis asal negara pemusik tersebut, dan juga karena telah menyembunyikan satu mayat pianis dan komposer terkenal di Water Street nomor 66 bernama Bernard Ramses. Sejak saat itu aku masih trauma jika melihat iklan di sebuah koran lokal yang bentuknya sangat indah dan dijual dengan harga murah. Aku selalu berkata dalam hati, jika mereka pintar, mereka akan bertanya sebelum membeli. Satu kata yang kuingat dari Ricky sampai sekarang, tidak peduli betapa indahnya rumah itu, tidak peduli berapa harganya, yang perlu diperhatikan adalah cerita di baliknya.